dimanapun kalian berada saat ini, selamat sore, selamat malam, mungkin selamat pagi. Hari ini kita mau muji Tuhan dan dimanapun kalian berada, yuk kita siapkan hati, kita mau meninggikan nama Yesus. So are you guys ready? I believe you guys are ready. Kita mau berdoa dulu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. We wanna taste and see the goodness of God today. Karena kami percaya ketika kami mencari Engkau Tuhan, kami akan menemukan jawaban. Dan hari ini we are here to know you more. We are here to taste your goodness, Lord. Ini lagu dari kami Tuhan yang kami mau naikkan kepadamu. Because you are so good in our life. See that you are good. Your perfect love has set me free. My old life is gone, a new life has begun. The
your kingdom, Lord. Kami mau senantiasa memandang Engkau, Tuhan Yesus, dan kami mau menikmati kebaikan-Mu. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami. We open up our hearts for your glorious blessing, Lord. For your glorious love to overflow in us. We believe that you are here and you are going to speak to us. That you are going to bless us even more. Kami bersyukur Tuhan, kami izinkan Engkau Roh Kudus bekerja dan kami siap menerima firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa kami sudah berdoa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hi friends, welcome back to Feast at Home for Light Teens. You are loved and you are amazing. Back with me, Kak Helena. Teman-teman, today is so amazing. Why? Because it's 49 days left before 2022. Oh my God. So Christmas is near, guys. Are you excited? Yes, I'm so excited, guys. Okay. Before we talk about today's talk, last week Kak Bella udah ngobrol tentang, masih ingat? Legendary character. Apa sih legendary character? Itu adalah karakter Kristus, di mana kita mau mempunyai karakter yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar satu karakter yang luar biasa juga. Dan hari ini judulnya adalah Epic Integrity. Kenapa epic ya Kak? Because a person who has an integrity is so epic. Yes, it's so epic because integritas adalah satu karakter yang luar biasa. Gak semua orang miliki. Tapi kita sebagai anak-anak terang, kita mempunyai karakter integritas itu di dalam hidup kita. Yes. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam teman-teman, aku takut kalian udah gak sabar. Aku sampai berlibet karena gak sabar. Tapi kita mau declare dulu pernyataan iman kita. Kita tahu bahwa kebenaran firman Tuhan yang selalu jadi pelita dan petunjuk di dalam kehidupan kita. Kita tenangkan hati kita siapkan diri kita dan kita katakan, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Yes, power verse kita bulan ini diambil dari Mazmur 112 ayat 1. Diambil dari Mazmur 112 ayat 1 yang berbunyi, Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Sekali lagi kita mau ulangi, power verse kita bulan ini diambil dari Mazmur 112 ayat 1 yang berbunyi, Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada perintahnya. Yes, kita mau takut akan Tuhan dan kita mau mencintai firman Tuhan karena kita percaya itulah petunjuk kehidupan kita. So kita nyanyikan lagi sekali lagi. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kalau teman-teman nih di dalam sebuah situasi, misalnya kalian udah bisa nyetir atau punya SIM nanti ya, lalu kalian lihat ada polisi, kira-kira gimana sih attitude kalian ketika menyetir? Pasti kalian berhati-hati dan tidak mau melanggar. Kenapa? Karena kalian tahu nih kalau kalian ngelanggar, nanti bisa diberhentiin sama polisi atau ditilang. Nah pertanyaannya, kalau nggak ada polisi, kita tetap nggak ya ngelakuin apa yang benar?
Mungkin kita tetap pakai seatbelt nggak ya? Walaupun nggak ada polisi yang lihat. Gimana? Nah, kalau misalnya sebagai orang yang benar, aku yakin kita pasti tetap pakai seatbelt. Tidak melanggar. Kenapa? Karena kalau kita pakai seatbelt itu adalah untuk kebaikan kita. Dan itu untuk menjaga diri kita. Atau kalau di sebuah tempat ada CCTV-nya. Kenapa? Biar aware bahwa kita nggak ngelakuin sesuatu hal yang tidak benar. Sama seperti seorang pencuri, pasti dia nggak akan ngambil sesuatu barang yang ada CCTV-nya. Kenapa? Karena ketahuan. Jadi pertanyaannya, kira-kira apa sih yang dia lakuin kalau lagi nggak ada yang lihat nih teman-teman? Gimana ya? Nah, inilah yang terjadi ketika kita memiliki satu karakter yang namanya integritas. Yaitu kita kita tetap memilih untuk melakukan hal yang benar walaupun gak ada yang lihat. Misalnya orang tua mesti pergi, terus dia bilang, kalian jangan lupa belajar ya, walaupun mama papa gak di rumah, tetap belajar. Terus kalian jawab, oke mam, oke pap. Tapi ketika mama papa gak ada, kira-kira kalian belajar gak ya? Bener gak ya? Apakah kalian tetap menunjukkan komitmen atas apa yang kalian bilang? Apakah kalian tetap menunjukkan kejujuran? Dan mengerjakan sesuatu dengan penuh konsisten? Bahkan ketika gak ada yang lihat. Dan ketika mama papa pulang ditanya, gimana tadi belajar gak? Kalau kalian belajar, it's a good thing. Tapi kalau kalian gak belajar, kira-kira kalian akan jujur dan bilang, sorry mam, aku lupa. Atau kalian akan bilang, aku belajar mah. Padahal kalian gak belajar. Biar cepet aja gitu, biar gak dimarahin ya. Nah, seringkali berbohong itu jadi pilihan anak-anak muda nih, biar lebih gampang aja kak. Daripada kan, mendingan bohong dikit gak apa-apa lah. Tapi kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Kristus, kita mau jadi anak-anak yang berintegritas. Bahkan di saat orang-orang gak ada yang lihat, kita tetap ngelakuin yang benar. Di saat kita tahu kita harus belajar, kita belajar. Di saat kita tahu kita salah, kita mau mengakui kesalahan kita. So integrity is doing the right thing even though there is no one watching. Kita berani ngelakuin yang benar walaupun hal itu sulit dilakukan. Sebenarnya, kenapa sih kita harus ngelakuin yang benar? Karena itu adalah hal yang baik buat kita. Dan misalnya kalau kalian nyetir, terus kalian ngelanggar karena nggak pakai seatbelt, sebenarnya seatbelt itu diciptakan untuk menjaga kita. Jadi kadang-kadang kita justru nggak ngelakuin hal yang benar, dan hal itu justru merugikan kita. Yes, hal itu merugikan kita. Dan kita mau baca nih dari Amsal 10 ayat 9. Proverbs 10 verses 9. Aku ambil dari The Passion Translation. The one who walks in integrity will experience a fearless confidence in life. But the one who deviates will eventually be exposed. Seringkali anak muda maunya yang mudah aja. Daripada pilih yang benar, mending yang gampang deh. Dan dua hal ini antara yang benar dan yang mudah adalah dua hal yang berbeda. Di Amsal 10 ayat 9 dikatakan bahwa
ketika kamu melakukan di dalam kehidupan kamu melakukan segala hal dengan integritas, kalian pasti berjalan dengan kepercayaan diri yang sangat tinggi. Kenapa? Karena kalian tahu kalian ngelakuin yang benar. Tapi kalau kalian melakukan kecurangan, jalan pintas, cari yang gampang aja deh, pasti satu kali kalian ketangkep. Apa sih bedanya benar dan mudah? Misalnya kalian lagi harus ngantri, terus kalian lihat panjang, nyelak aja deh, biar cepet, biar gampang. Atau yang benar, kalian tetap ngantri dari belakang walaupun lama. Atau ketika kalian ngelakuin kesalahan, ketika ditanya, kalian bohong aja deh, biar gak kena omelan. Atau kalian mengaku salah dan akhirnya melakukan setiap konsekuensi yang kalian udah lakukan atas kesalahan kalian. Atau ketika teman kita salah atau mungkin kurang baik, kita justru ngomongin sama teman-teman kita dan ketawain daripada kasih tahu ke dia. Misalnya topinya kebalik, jadi lucu. Terus kita omongin ke teman kita. Atau kita datang ke dia, topi kamu terbalik. Misalnya seperti itu. Dan hal-hal ini adalah sesuatu hal yang harus kita pilih. Apakah kita mau berjalan dalam kebenaran atau kemudahan, teman-teman. Dan aku percaya ketika kita berjalan bersama karakter integritas, mungkin gak gampang, tapi aku percaya kita akan berjalan lebih bold, teman-teman. Kita berjalan lebih percaya diri karena kita ngelakuin hal yang benar. Benar itu apa, Kak? Benar itu ketika kita berjalan di dalam satu tindakan yang didasari oleh firman Tuhan. Yes. Jadi integritas adalah ketika kalian mau melakukan sesuatu atau kalian ada bisikan bahwa udahlah yang gampang aja, tapi di dalam hati kalian berteriak, lakuin yang bener aja walaupun itu sulit. Itu adalah hal yang keren loh. Dan kalian memilih untuk tetap melakukan hal yang benar. Jadi teman-teman, perbuatan yang benar mungkin akan membuat kita menghadapi satu hal di depan yang gak enak atau gak gampang. Tapi aku percaya ketika kita terus berjalan di dalam integritas, kita akan keluar dengan satu kepuasan dan kelegaan karena kita berjalan dengan kebenaran, teman-teman. Walaupun mungkin ada teman kita yang bilang, gak asik lu, kamu gak seru banget sih. Tapi aku percaya ketika kita melakukan hal yang benar, ada damai sejahtera berjalan bersama dengan kita. Karena ada Yesus, ada Roh Kudus yang di dalam kita yang berjalan sama kita. Tapi kalau kalian memilih untuk melakukan hal yang gampang or easy, mungkin akan gampang di awal. Segala hal yang pintas kelihatannya mudah. Karena namanya jalan pintas. Atau yang curang kelihatannya gampang, lebih enak. Tapi itu cuma sementara aja. Karena aku percaya at the end kalian akan ketangkep. Atau bahkan itu justru akan merugikan kalian sendiri. Karena kalian gak dapat experience suatu hal yang membangun ketika kalian melakukan hal-hal yang benar. Dan aku akan tutup dengan satu ayat dari Proverbs 20 verse 7. Yang bunyinya gini. The godly walk with integrity. Blessed are their children who follow them. Jadi teman-teman, apa yang kalian lakuin hari ini itu adalah dampak baik bukan cuma buat kalian, tapi juga buat orang-orang di sekitar kalian.
Karena ketika kalian melakukan hal yang baik, bukan cuma baik, hal yang benar, berjalan dengan karakter integritas, orang-orang di sekitar akan ngelihat kamu dan bilang, wow dia keren ya, aku mau dong ikutin kayak dia. Dan teman-teman tahu, mereka akan diberkati oleh Tuhan karena mengikuti kalian. Karena mereka mengikuti apa yang benar melalui apa yang teman-teman lakukan. How private are you online? Hi, I'm Aurel. Last week, we talked about how to stay safe online, and today I'm sharing more information about privacy. The internet is powerful, and it's important to always be aware of what we post. When you're using the internet alone, it's up to you to protect yourself and have epic integrity. Here's some tips to help protect your privacy online. Tip number 1, keep your secrets. Don't give anyone your phone number, address, or birthday online. And it's not just the data. You have thoughts, desires, and dreams. But think twice before you go online and overshare these private things. Tip number 2, set your privacy settings. You connect with lots of different people online. Sometimes you connect with close family and friends. Sometimes you connect with people you kind of know. And sometimes you'll meet complete strangers. Think about the relationship you have online and make sure you block what needs to be blocked. Tip number 3, walk away. Sometimes something will make it around the boundaries that you've set. It can be an ad for a risky website or a request from total strangers. Remember to ignore, delete, or unplug. This is a good time to remember that you're in control of the internet, not the other way around. The internet is just a helpful tool. Real life is real life. Leave a digital footprint that says, I have epic integrity. I'm going to see you next week for more tips. Untuk memiliki integritas, kita harus menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Bukan kita ketakutan sama Tuhan, enggak. Tapi kita percaya bahwa Tuhanlah sumber kehidupan kita. Jadi kita senantiasa bersandar sama Tuhan. Dan terlebih kita jadi pribadi yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Yes, karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita udah pasti akan melakukan yang benar, yang perbuatan kita didasari oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi yang kita perlu lakukan apa dong Kak? Pasti lean on Jesus, kita melekat sama Yesus, kita bersandar sama Yesus. Kita cari Yesus, kita kenali Yesus. Jangan sampai kita cuma tahu aja Yesus yang mana, tapi kita gak kenal. Kita cuma tahu Bapa kami yang ada di surga, tapi kita gak kenal sama Bapa kita. Dengan cara apa? Kita baca firman Tuhan. Kita pelajari, kita kenali lebih dalam firman-Nya Tuhan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi penuntun langkah kita. Dan seperti setiap bulan ada power verse ya teman-teman. Power verse tuh membantu kita untuk mengenal, mengetahui firman Tuhan dalam hidup kita. Bahkan kita jadi ingat. Dan kita bisa perkatakan itu di dalam kehidupan kita. Dan juga kita bisa dengan berdoa, sudah pasti, berkomunikasi sama Tuhan. Kita minta tolong Roh Kudus untuk tuntun kita. Dan yang terakhir kita join di komunitas, kita berkomunitas. Kenapa? Karena kalau beramai-ramai, aku percaya itu pasti lebih menyenangkan kan. Mungkin ada yang seneng, aku lebih seneng sendiri. Iya, tahu. Mungkin ada hal-hal yang bisa dilakuin sendiri. Tapi ada hal-hal kita perlu orang lain
untuk ingetin kita, untuk bantu kita, bahkan untuk bertumbuh bersama-sama. Dengan cara apa ya? Kita ikut feast, kita ikut ekaristi, dan terlebih bisa ikut LG. Di sini LG Light Group buat next gen. Yes, dan kita sama-sama bertumbuh. Jadi kita melakukan apa yang benar walaupun gak ada CCTV yang lihat, gak ada orang tua yang liatin, atau bahkan gak ada polisi. Kita tetap ngelakuin yang benar. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang jadi, yang liatin kita. Oh, ternyata Helena tetap melakukan hal yang benar. Helena berkenan di mata Tuhan. Kenapa? Karena dia melakukan, di dalam kehidupannya dia melakukan perjalanan ini dengan integritas. Tetap melakukan yang benar walaupun gak ada yang lihat. Dan itu juga berlaku buat teman-teman. Jadi yuk kita minta tolong Tuhan untuk kasih kita kekuatan untuk kita bisa berjalan di dalam karakter integritas di dalam hidup kita. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan karena Engkau hari ini memanggil aku dan kami semua yang mendengar untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang udah Engkau sampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan karena hari ini kita punya pengetahuan baru atau mungkin diingatkan untuk kita bisa menjadi seorang pribadi yang mempunyai integritas di dalam hidup kita. Kita mempunyai integritas di dalam Engkau Yesus. Karena kita mau berjalan di dalam kebenaran-Mu. Karena kita semua percaya bahwa kebenaran Tuhanlah yang menjadi penuntun langkah kita di dalam kehidupan ini. Mungkin hidup ini gak mudah. Tuhan gak pernah janji jalannya mudah. Tapi Tuhan janji bahwa Tuhan akan menyertai kita semua di dalam segala hal yang harus kita laluin di dunia ini. Jadi kita gak pernah sendirian. Dan terima kasih Yesus untuk kebenaran-Mu, untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Kami tahu bahwa kami perlu Engkau karena kami gak mampu sendirian. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau pimpin kami Tuhan, agar kami senantiasa diingatkan untuk terus berjalan dalam integritas, untuk terus berjalan dalam pimpinan-Mu, sehingga kami terus menjadi pribadi-pribadi yang benar di mata-Mu Tuhan. Kami jadi pribadi-pribadi yang mempunyai integritas sehingga orang di sekitar kami bisa melihat Yesus yang ada di dalam kami. Dan mereka mau Tuhan, mereka rindu untuk kenal siapa sih Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Dan mereka akan diberkati karena Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Aku percaya gak ada yang kebetulan. Dan aku percaya Engkau bekerja Tuhan hari ini, saat ini, bahkan detik ini. Di dalam hidup kami masing-masing pribadi, lepas pribadi. Mungkin kami masih muda, tapi aku percaya Engkau tetap bisa bekerja di dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan memakai kami luar biasa dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Okay friends, have a great weekend.